Nah, pembahasan kali ini mengenai hubungan semantik dengan ilmu religi, yang mana pengertian semantik merupakan cabang linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran atau ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode, lambang, atau resepsi lainnya. Kaitan ilmu semantik dengan religi yaitu, semantik sendiri merupakan sebuah metode yang meneliti tentang makna-makna dan konsep-konsep yang terdapat dalam Al-Quran dengan mempelajari secara langsung sejarah penggunaan kata tersebut, bagaimana perubahan maknanya dan pembentukan konsep yang terkandung dalam kata tersebut. Dalam bahasa ada banyak kosakata yang memiliki sinonim, khususnya dalam bahasa Arab. Meskipun kosakata itu memiliki makna yang hampir sama, penggunaan kosakata itu bisa saja berbeda. Bidang semantik memahami jaringan konseptual yang terbentuk oleh kata-kata yang berhubungan erat. Kitab suci umat muslim misalnya dalam Al-Quran sering digunakan kata yang hampir memiliki kesamaan, tetapi memiliki titik tekanan tersendiri. Jadi, bidang semantik merupakan jaringan kata-kata kunci khas yang secara linguistik meniru dan menyerupai suatu sistem. Baik, di sini saya akan mewawancarai Saudari Nazwa Nadira Harahap dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Medan. Langsung saja, menurut Saudari, apa maksud atau makna dari kata ikhlas dalam kalimat kita harus ikhlas dalam mengerjakan sesuatu? Terima kasih kepada dosa dalam kalimat berbuat baiklah agar dijauhkan dari dosa. Menurut saya, kata dosa dalam kalimat berbuat baiklah agar dijauhkan dari dosa. Menurut saya, pengertian dosa itu adalah melanggar aturan-aturan atau perintah-perintah dari Allah. Contohnya misalnya berbuat baik seperti sholat, zakat, ataupun puasa. Ketika kita melanggar aturan itu, makanya kita jadi berdosa. Dan sebagaimana dalam hadis, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan duduklah bersama-sama orang yang rukuk. Ketika kita dapat menyempurnakan kebaikan-kebaikan seperti salat, zakat, puasa, dan yang lain-lain, maka insya Allah kita bisa menyempurnakan Islam dan terhindar dari dosa-dosa tersebut. Sekian jawaban yang bisa saya jawab. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang salah kepada Saudari Mutia Khairatnya Rahab. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Nadelia. Sekarang saya bersama saudara siapa namanya? Muhammad Rizky Bahri. Dari fakultas mana? Saya dari Fakultas Usul. Semester berapa? Alhamdulillah baru menginjak semester 2. Semaba ya? Di sini saya ingin bertanya kepada saudara Rizky dari kata ikhlas. Nah, saya ingin memberikan contohnya pada kata ikhlas. Contohnya itu seperti
berbuat kan. Kata ikhlas ini di dalam bahasa Arab maknanya kholaso dan masternya akhlaso, ikhlas, yang artinya mengosongkan, bersih, jernih dari hati. Jadi menurut Buya Hamka, ikhlas ini adalah mengosongkan sesuatu yang ada di hati untuk kita bisa melakukan sesuatu itu tanpa bilas kasihannya orang lain, tanpa mengharap pujian orang lain, tanpa mengharap imbalan orang lain. Dan kita ini harus berbuat untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Buya Hamka itu mengosongkan hati tanpa campur tangan orang lain. Begitulah. Selanjutnya pertanyaan kedua dari kata dosa. Nah, saya ingin memberikan contohnya seperti berbuat baiklah agar dijauhkan dari dosa. Nah, menurut saudara Rizky, apa sih makna dari kata dosa itu? Jadi kata dosa itu maknanya ialah ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kata dosa yang menurut saya, singkat. Baiklah, terima kasih kepada saudara Rizky.